Di video sebelumnya kita sudah ada di Kota Kinabalu, Sabah ya, lalu ke Kudat, dan juga sekarang kita di Lahadatu. Sekarang kita masih di Sabah, tapi kita akan menuju ke Sempurna dan Tawau dari Lahadatu. Kita akan keluar dari Sabah menuju ke Indonesia, Kalimantan Utara, Sebatik, dan Nunukan. Gimana prosesnya dan berapa estimasi biayanya? Yuk kita simak di video kali ini. Nah Sobat BTT Lubricants, ini untuk kilometer kita dari Jakarta 3.863 kilo. Dan untuk kilometer kita dari Sandakan ya, Sandakan 168 kilo. Kita akan reset trip. Nah kita akan jalan ke arah Tawau bareng om-om kita, dari relawan sukarelawan jenazah ya. Jadi sekarang kita akan prepare dulu. Untuk suara mesin masih enak ya. Sobat BTT Lubricants, kita akan cabut dari pertubuhan sukarelawan van jenazah daerah Lahadatu. Inilah base campnya. Thank you udah kasih izin kita mampir. Ini di Malaysia nih ada Brunei juga ya, ada teh si, teh o, teh peng. Aku pun bingung, jadi gue tanya-tanya sama om-om ini lah apa artinya. Sobat BTT Lubricants, PTT Challenger Superbike sampai di bandar ya, atau pusat kota Lahadatu nih. Wow, luar biasa. Nah ini kita lagi di pusat kota Lahadatu, ditemenin rider sukarelawan Lahadatu ya. Mereka ini luar biasa karena mereka misi kemanusiaannya dijalankan di sini sama mereka. Nah jadi ini kita sampai di Lahadatu dan akan menuju ke tempat selanjutnya ya. Sekarang kita menuju ke arah Kuna ya, karena kita akan diantar sama om-om ini sampai daerah sana. Dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke Tawau. Tapi kita akan mampir-mampir dulu nih, sekalian lihat beberapa destinasi bareng om-om rider yang dari Lahadatu ya. Sobat BTT Lubricants, ini apa ini? Pusat menjadi Madai Buratong, hutan simpanan Mandai Buratong. Kita di sini istirahat atau foto? Oh ya udah foto lah sedikit. Gua dapat informasi katanya di beberapa jalur yang ke arah Tawau di Sabah tuh ada jalur untuk gajah lewat ya. Nah kita masih tahu nih informasi jalur mana aja yang ada gajahnya. Karena gajah itu kalau misalnya ngamuk galak banget ya. Ya gue udah diwanti-wanti juga sama Om Yardi sebelumnya. Jadi sekarang kita ngeres bentar sambil foto-foto dulu ya di sini tadi, di mana tuh? Buratong. Sobat BTT Lubricants, dari air terjun tadi kita lanjut lagi bareng om-om ini. Tuh. Nah, di dalam tuh ada gua ya. Ada ini hasil sarang burung tuh dia dipanen oleh warisan suku kaum Idahan daripada leluhur yang dulu macam saya dengan kakak ini salah seorang daripada pewarisnya. Pewarisnya. Jadi yang ada di sini nih semua bukan orang lain, semua keluarga. Tadi di gate tuh itu chefnya Paci. Pantas kenal. Terus ini estimasi berapa Om? Hasil berapa ton ini? Satu musim ada berapa ton? Ya. Dalam 3 ton lah. Satu musim tuh, tapi naik semua ke atas? Ya, naik semua ke atas. Pakai tali? Pakai tali. Sama juga kan macam di Indonesia kan ada yang dalam gua kan, pakai tali juga. Cuma di sini masih pakai bambu. Panennya setahun 3 kali. Bulan 4, bulan 8, dan bulan 12. Thank you ya Om. Ya. Semoga kita semoga kita berjumpa lagi ya. Amin. Gak ada yang ketinggalan kan? Makasih banyak Om. Lupa begitu. Yang kawan-kawan semua enggak sempat jumpa di malam. Aku salam ke kawan-kawan semua. Minta maaf kalau ada salah. Makasih banyak buat teman-teman semua ya. Bye Om.
Ya, assalamualaikum. Ya. Sobat PTT Lubricants, PTT Challenger Superbike udah sampai di Sampurna ya. Sempurna, sorry. Nah, ini adalah salah satu kota yang dekat dengan Tawau, kota terakhir kita di Malaysia ya. Nah, kita akan nampak keren ya kapalnya. Jadi sekarang PTT Challenger Superbike udah resmi sampai di Sempurna. Sini Vespa pakai 95 aman kan? Oktan 95. Di sini gua ketemu om-om Vespa yang lagi lewat ya. Beliau dari Lahadatul nih. Jadi memang di Sabah katanya agak sedikit yang pakai Vespa, beda sama di Semenanjung sana. Kita ngobrol sedikit sebelum kita masuk ke bandar atau pusat kotanya Sampurna sebentar. Nah, inilah lurus ke Pekan Sempurna ya. Kita nak ke Pekan Sempurna. Welcome to Sempurna ya. Akhirnya PTT Challenger, PTT Lubricants Indonesia sampai di Sempurna. Nah, ini adalah kota Sempurna. Goodbye Sempurna, goodbye. Semoga kita bisa kesini lagi. Kita akan menuju ke Tawau. Sama PTT Lubricants, inilah highway terakhir di Malaysia yang akan kita lewati menuju ke ini ya, Tawau ya. Dan jadi ini di Sabah, jadi kita akan menuju ke Tawau dan kita akan meninggalkan Malaysia. Kita akan keluar dari Malaysia ini. Yuk kita cus ke arah Tawau. Tetap saya bersama gue Angga D dan PTT Lubricants dari Sabah, Malaysia. Welcome to kota Tawau ya. Jadi kita tadi penuhin bensin. Jadi sekarang kita akan menuju ke temu Om Jack ya, karena kita tuh start di Malaysia, di Malaysianya tuh di Aro, Biawak, masuk Melano, dari Melano ke Lundo, Kuching, Sibu, Miri, Brunei, lalu ke kota Kinabalu, lalu ke Kudat, lalu Kundasang, lalu ke Sandakan, lalu dari Sandakan kita menuju ke Lahadatul. Lahadatul kita ke Sampurna, lalu ke Tawau ini ya. Nah, inilah kota terakhir kita karena kita akan keluar lewat sini. Jadi kita penuhin bahan bakar. Welcome to kota Tawau. Semoga perjalanan keluar kita lancar karena kita akan konsultasi dengan Om Jack dulu. Tetap stay bersama gue Angga D dan PTT Lubricants dari kota Tawau. Keren sekali ya. Nah, ini Tilot Cafe. Kita nak ke sini bareng Om Jack. Oh, ini nih yang cukup famous di sini ya. Welcome to Tilot Cafe. Kita sekarang bareng Pak Hasan ya, lihat. Gambar-gambar dulu. Nah, ini pasti dah famous lah. Nah, tempat ini ya. Siapa yang tak kenal kalau kalian suka nonton vlog-vlog anak-anak motor yang ke Tawau. Nah, ini koleksi motor Om. Ini Pak Hasan nih. Apa aja nih? Ini XR Honda 250. Oh, XR Honda 250. Oh, ini Vespa tahun berapa Om? Ini tahun 62 ini. Tahun 62. GS. Masih mulus. Wow. 250 GS. Hidup. Oke, nah ini? Ini BSAB B40. Oke. B40 350 ini. 350. Kalau yang ini? Oh, ini yang paling tua ini. Motor perang ya? Iya. Masih hidup Om? Masih hidup nih, masih hidup. Tahun 48. Tahun 48. 500 cc. Oke. Biasa di Indonesia ini apa? Tak ada. Ada ya. Gilaan ini. Oh, kalau sisanya ini yang masih restorasi. Ya, ini masih restorasi ini 250. Wah. CB 15. Macam motor C15 DS. di brokoli. Oh, aduh. Di brokoli pun kesini ya, ada tuh. Ini
biasa saya pernah gantung dia. Pak Hasan ini pernah riding dari Sabah menuju ke London ya, pakai CB500X ini. Luar biasa, gua bisa lihat langsung motornya di Tilot Cafe. Beliau ini ramah juga ya. Di sini gue ditemenin bareng Om Zek dan teman-teman rider Tawau Sabah. Ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit di Tilot Cafe. Wajib mampir kalau ke Tawau. Karena ini dah Karena ini sudah silaturahmi. ya. Kebetulan Pak Hasan ini rider juga. Terus Om jangan ditanya. Oh ini Saya kan ketuanya Oh, Sempadan. siap. ini Pak Zek Kepala ini. Desa Sempadan. Ya. Pak Zek ini kepala desa Sempadan. Oh, siap Pak Kades. Siap. Setelah itu kita ngobrol banyak sama Om Zek dan Pak Hasan ya, dan bareng kawan-kawan rider di Tawau Sabah ini. Mereka doakan gua supaya keluar dari Tawau ini lancar ya, karena prosesnya lumayan ribet. Belum lagi kita ke Sebatik, Nunukan, motor harus pisah dan keluar ke Sei Ular atau Simanggaris ya. Besok kita dibantu Om Zek, makanya kalian harus simak video ini. Gua akan jelaskan prosesnya dan biayanya serinci mungkin nih. Sobat Detail Weekends, pagi ini kita di Tawau ya. Untuk total trip kita dari Jakarta itu 4.132 kilo, dan untuk total trip kita dari Lahadatu ke mana namanya? Enggak, ke Sampurna dulu, baru ke Tawau 268 kilo. Nah, nanti kita recent trip di sana aja ya. Dan sekarang kita mau persiapan menyeberang, mudah-mudahan hari ini lancar ya. Sekarang kita prepare dulu untuk menyeberang dari Tawau ke Indonesia. Nah, sekarang kita ke ATM dulu untuk proses keluar, karena proses keluar tuh nggak murah ya. Kalian siap-siap aja. Sekitar mungkin 3 juta, tapi dalam bentuk ringgit ya, untuk persiapan ya. Kalau nggak salah kurang lebih segitu. Naik perahu, naik ini segala macam, karena ini kemungkinan motor tuh dinaikin speedboat. Nah, jadi kalau kalian mau keluar Tawau, siapin biaya. Nah, sekarang kita lagi ada di JPJ ya, pengangkutan Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sabah nih, cabang Tawau. Nah, kemarin kita dapat form asuransi sama form untuk dibalikkan ke border semula. Jadi gua kan kemarin masuk pakai Carnet. Nah kan, pakai Carnet gua kira tuh gua keluar Tawau udah aman, tapi ternyata gua harus balik lagi ke border semula nih di Aruk Biawak. Dan itu gue finish di Pontianak, balik ke Aruk Biawak tuh 300, pulang 300 kilo lagi. Jadi 600 kilo PP gue untuk kembali ke situ. Nggak mau. Kalau itu tidak dibalikkan nggak masalah, tapi kalian siap-siap kena saman atau denda nanti someday. Gue nggak tahu, itu dianggapnya motor kita belum resmi keluar. Nah, jadi kita lagi ngurus-ngurus itu. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ke Malaysia ini, pikirkan itu ya, pertimbangan untuk membalikan form itu. Kalau kalian tidak balikkan ya bisa, cuma nanti kalau ini kena saman. Kita ikutin aja peraturan, jadi pikirkan lagi ya kalau mau masuk. Untuk keluar dari Tawau menuju Indonesia Kalimantan Utara, kita dikasih tahu Om Zek ini ada 2 skenario. Skenario yang pertama adalah kita riding dari Tawau menuju Kalabakan lalu ke arah Sei Ular ya, dan ini full jalur darat. Nah, tapi nih jalurnya lumayan ekstrim karena masih tanah merah dan melewati perkebunan sawit milik perusahaan ya. Bukan itu kendala besarnya. Kita harus menyurati konsulat yang ada di Kota Kinabalu ya kalau nggak salah. Dan itu adalah prosesnya 3 hari kerja untuk menunggu keputusan kita boleh lewat jalur darat via Kalabakan Simanggaris atau enggak nih. Dan selama itu kita harus menunggu. Dan kalau tidak approve, kita tidak boleh lewat jalur darat itu ya. Karena memang di sini nggak ada border. Kayaknya ini biayanya lebih mahal daripada cara yang kedua. Nah, gua pakai cara yang kedua yang 1 hari langsung selesai ya. Kita ada di Indonesia. Dan sekarang kita bahas cara yang kedua sambil lihat video gua nih. Sobat Detail Weekends, kita urusin Carnet dulu di Custom Malaysia atau bea cukainya Malaysia ya. Ini sekarang kita mau masuk dulu untuk mengurus dokumen motor ini, biar kita sah keluar. Yuk, sini ada Om Zek ya. Nah, untuk keluar Malaysia ini sebaiknya kita tanya sama Om Zek ya, karena memang beliau yang berpengalaman, sudah banyak manusia yang diseberangkan lewat Tawau menggunakan Carnet tentunya. Karena kalau nggak pakai Carnet nggak akan bisa keluar lewat Tawau. Di sini tuh aslinya nggak ada border. Nah, gue kemarin ikut Om Zek. Yang pertama itu caranya adalah kita cop Carnet dulu di custom Tawau Sabah Malaysia ini ya. Kita cop keluar lalu disobek yang bagian ekspor. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya nih. Sobat Detail Weekends, inilah Wisma Custom Sabah nih. Nah, tempat kita mengurus
Karnet, keluar masuk Karnet. Nah itu adalah 0 km Tawau ya di depannya. Nah, jadi sekarang kita di sini. Setelah Karnet oke, kita menuju ke pelabuhan feri Tawau ya, karena kita akan menyeberang lewat sini, hanya manusianya aja. Untuk kendaraannya nanti Om Zek atur, beliau ada kenalan untuk menyeberangkan motor kita. Itulah pentingnya kita konsultasi dengan Om Zek ya, karena kita nggak tahu link mana aja yang bisa ngeluarin kita secara legal. Inilah terminal feri Tawau, kita nak beli tiket dulu ya di sini. Kapal kita jam 2 nanti ya ke Nunukan. Nah, kita bareng Om Zek sekarang. Yuk kita cus dulu. Setelah kita dapat tiket kapal kita dari Tawau ke Nunukan, kita langsung menuju ke penyeberangan motor ya, karena kita harus memisahkan diri dari motor kita nih. Nah, inilah momen yang paling menegangkan gua hari ini ya, karena kita harus menurunkan motor kita ke bawah. Dan gue adalah orang pertama atau biker pertama yang menurunkan motor lewat sini. Ini adalah dermaga yang tinggi karena yang pendek sebelumnya itu sudah dibongkar nih. Susah kan? Nah beginilah ya. Ini Om Angga pertama kali bikers yang lalu di pelabuhan sini. Biasanya di sana Om. Biasanya sebelah sana. Ya Allah. Oke, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Gimana Om? Pendapat Om tentang motorku ini? Sangat survival, sangat bahaya. Sangat bahaya. Ombak yang kuat. Lagipun kita first time pindah ke pelabuhan lama nih, jadi sulit ataupun rumit sukar menuruni Tangga yang ini ya. Tangga ya. Ya. Dari sini backlight. Gantengnya Om tak terlihat. Nah, ini dari sini nampak ganteng. Sepertinya pelabuhan yang lama senang sedikit lah turun maksudnya. Sekarang kita pindah ke pelabuhan baru, jadi untuk menuruni motor si Angga nih agak sukar sedikit. Tapi syukur alhamdulillah boleh juga akhirnya. Syukurlah. Jadi sebentar lagi motor Om Angga akan dibawa ke Sebatik Haji Kuning. Oke, thank you Sana Om. sudah ada, kita punya monitor, sudah ada yang sambut. Thank you Om bantuannya Om. Gak ada tidur. Gak ada tidur, apa itu tidur? Kepikiran kita semalam. Ini video terakhir motor kita di Malaysia ya, tuh lihat banderanya, kapalnya Sarawak dan Sabah dan Malaysia. Perahunya Ryan. Nah, perahunya namanya RAYYAN dan itu adalah Pulau Sebatik. Jadi sekarang motor kita akan berlayar duluan ke Pulau Sebatik ya. Itu pulaunya kelihatan karena Sebatik itu dibagi dua antara Indonesia dan Malaysia. Motor kita akan ditaruh situ nih. Untuk total biaya mengeluarkan motor dengan kapal ini mungkin sekitar 500 ringgit ya, bisa kurang atau lebih. Karena apa? Motor kita tuh perlu diangkut tukang panggul ya. Dan tukang panggulnya itu nggak 1-2, harus banyak karena so danger. Lalu nanti di Sebatik sudah ada yang kondisikan motor kita, karena kan kita pasti didunukan belum ke Sebatik. Jadi udah ada yang nungguin, udah ada yang ngeluarin motor kita ke Indonesia. Jadi wajar lah biaya segitu. Nah ini tiap orang mungkin bisa beda ya. Mungkin tergantung cc motor atau kondisi, kita juga nggak tahu. Tapi biayanya cukup mahal karena memang tingkat kesulitannya yang cukup tinggi. Dan ini antar negara, antar pulau. Dekat saja sebenarnya tuh, itulah motor kita ada jalan tuh nyampe tuh. Mau darat di Sebatik. Cuma aku turun tak di situ nanti di Nunukan belakang Sebatik ini. Terus baru aku masuk ke Sebatik. Woi, ribet cok, pikirlah. Nah itulah salah satu tantangan 360 Borneo karena ada beberapa jalur termasuk lewat darat, tapi gue pilih laut karena darat birokrasinya berhari-hari ya. Inilah dia, goodbye, sampai jumpa di Sebatik ya. Tapi gue akan Nunukan dulu, gue udah beli tiket Nunukan nanti jam siang lah, jam 2. Bentar lagi akan berlepas. Bentar lagi kami akan mengeluarkan air mata. Sedih. Kali pertama dan kali terakhir. Om Zek seru juga ya. Minta puji lah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi dia tidak berpisah di sini. Siap. Dia akan berjumpa lagi. Terima kasih Om Zek selama aku di sini sudah Ya, bantu lah ya. terima kasih juga karena sudi mengunjungi daerah kami dan minta maaf segala kekurangan dari semalam sampai ke hari ini. Aku pun minta maaf kalau ada sesuatu yang Ya, banyak salah banyak banyak masalah menyusahkan. Betul. Mau buang di laut nih. Kutunggulah di Indonesia. Ya, sampai jumpa lagi ya. Siap Omku.
sebentar lagi paspornya akan dicop oleh imigrasi atau immigration Malaysia. Oke. Dalam. Sobat Duty Triplicans, kita ada di pelabuhan Tawau ya, Ferry Tawau. Jadi kita naik sini, itu Ferry Tawau. Kita mau nyebrang ke Nunukan, lalu balik lagi ke Sebatik, ngambil motor, dan dari Sebatik mungkin langsung ke Seular atau ke Nunukan lagi. Ribet banget coy. Tunggu nanti lah ya. Kita akan meninggalkan Malaysia hari ini. Kita akan masuk ke Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi inilah kapalnya yang akan kita naiki ke Nunukan. Dari Nunukan kita akan menuju ke Sebatik karena motor kita udah di Sebatik. Kita akan ambil motor kita di Sebatik. Nah, itulah perjalanan panjang, prosesnya panjang dan biayanya besar. Kita lewat laut biar waktu kita nggak terlalu lama ya di Tawau ya. Karena kita harus balik ke Pontianak dan di Pontianak kita harus atur lagi yang lain. Tetap stay bersama gua Angga dari Duty Triplicans dari pelabuhan Ferry Tawau menuju ke Indonesian Nunukan. Untuk kapal dari Tawau Sabah Malaysia ke Nunukan Indonesia itu sekitar 2 jam perjalanan ya. Jadi kita akan melewati Pulau Sebatik nih. Inilah pelabuhan Nunukan. Kita akan cop paspor kita di Indonesia di sini. Dan tadi cop paspor Malaysia di pelabuhan Tawau. Biar lengkap kita sah keluar dari Malaysia ya. Nah, wow, luar biasa. Kita habis tukar uang. Inilah pelabuhan Nunukan bareng Om Adi ya. Di sini kita bareng Om Adi. Kondisian aman. Proses kita keluar belum selesai ya karena motor kita masih di Sebatik. Kita sekarang harus nyebrang dulu di Sebatik. Dan di pelabuhan ini gua dikondisikan sama Om Adi. Beliau tuh siapa? Mantan ketum YVCI. Wow, luar biasa. Lagi-lagi gua terus ketemu saudara-saudara dari YVCI ya dimanapun berada. Inilah pelabuhan speedboat menuju ke Pulau Sebatik. Dan di Sebatik nanti gua udah dikondisikan juga nih. Om Ozi ada, aman. Oh, jadi aku sendiri? Lanjut. Ya, nanti saya tunggu di Nunukan aja. Siap Om, makasih Om Adi ya. Siap. Nah, ini kita naik boat. Kita akan menyeberang meninggalkan Nunukan ya. Menuju ke Sebatik ya. Gua tuh orangnya susah banget ngeluarin air mata ya, tapi nggak tahu kenapa di sini air mata gua tuh meleleh karena belasan hari di negara orang. Gua tuh sadar ya, Indonesia tuh senganganin itu ya. Walaupun kita tuh berbeda pulau, suku, ras, agama, tapi tetap feel-nya tuh beda loh hidup di Indonesia dan di negara lain. Sekarang gua baru ngerasain dan bener-bener terharu bisa kembali ke Indonesia dengan selamat tentunya. Nah, inilah pelabuhan Pulau Sebatik ya. Saya kita ketemu Om yang udah nunggu kita di sini. Bentar lagi kita akan ketemu. Dari pelabuhan tadi kita menuju ke Haji Kuning ya untuk mengambil motor kita. Kita dijemput sama Om Ozi YVCI juga nih. Karena beliau diinformasikan oleh Om Zek. Jadi Om Ozi ini adalah koordinator untuk mengeluarkan motor di Pulau Sebatik ya. Makasih Om Ozi. Padahal jaraknya jauh loh dari pelabuhan ke Haji Kuning itu. Nah, ini kita di mana Om? Di Haji Kuning. Oke. Indonesia Malaysia. Oh, jadi ini adalah motor kita ya, udah sampai di Haji Kuning. Sebenarnya sore ini kita langsung ke Bea Cukai Sebatik ya, tapi sayang banget di sini nggak bisa cop karnet. Padahal biasanya bisa. Jadi kita harus menuju ke Nunukan lagi besok. Panjang kan prosesnya? Sekarang gua udah di Sebatik Indonesia ya. Welcome Indonesia. Terus ini gua lagi sama Om Ozi di VCI di The Putri Cafe and Resto nih, seberang hotel gua nih. Nah, Om Ozi inilah yang ngondisiin orang-orang ketika sampai di Sebatik kalau beliau nggak pergi. Nah, sekarang kita mau stay 1 malam. Esok kita ke Nunukan mau cop karnet. Tapi kalau selang sehari gitu nggak masalah Om? Hah? Karena udah dikonfirm di sini ya. Oh, kalau kita nggak konfirm kita salah. Tidak salah. Ah, Jika mereka permasalahan lagi. kan karena kita tadi langsung ke situ. Iya.
sudah menjelaskan bahwa instruksi pimpinannya bahwa kita harus berangkat ke Nunukan. Nah, jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu lah sama beliau, om kita nih. Nah, salam untuk YVCI seluruh Indonesia. Gua sama Om Ozi di Sebatik. Kita lagi sama Om Ozi dan Bu Dewan nih. Nah, kebetulan ada Ibu Dewan lagi makan di Cafe Hasana. Cafe Hasana. Resto Hasana. Ini nih di mana ya? Sebatik. Oh, Sebatik Haji Kuning kah atau? Desa Panca. Oh, Desa Panca. Ya. Kita rehat dulu sejenak di Pulau Sebatik sambil besok keliling sedikit dan keluar menuju ke Nunukan lalu ke custom. Sahabat Titik Lubricants, pagi ini kita di Sebatik ya. Nah, inilah motor kita. Akhirnya kita ketemu di sini. Kemarin gue naik dari Tawau ke Nunukan, motor gue di Sebatik ya. Lalu gue nyusul motor gue. Untuk total trip kita dari Jakarta 4.153 kilo, dan untuk total trip kita dari Lahadatu ya, Malaysia itu 290 kilo, belum kita riset. Nah, sekarang kita riset kilometer untuk lihat perjalanan trip hari ini. Nah, oke, udah kita riset. Untuk suaranya overall masih enak, masih oke ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke custom di pulau ini, Nunukan. Nah, karena kemarin custom atau bea cukai di sini ya, di Sebatik ini nggak bisa cop karnet. Nah, jadi kita terpaksa ke Nunukan lagi untuk cop karnet ya. Kita ikutin rulesnya ya, biar kita keluar resmi sah. Nah, Sobat Lubricants, pagi ini kita ngopi CABULLO Cabulu bareng Om Ozi di Sebatik. Ini kopi khas Sebatik ya, kita cobain dulu ngopi di Sebatik. Kalau di Malaysia apa kopi O? Kopi susu. Peng, kalau peng pakai es. Kopi O tuh kopi O. Nah, kopi O ya. Kopi O ya. Habis ngopi kita foto-foto sedikit di Pulau Sebatik ya, biar ada memori di sini ya. Megahnya PLBN Pulau Sebatik ini keren. Kita masuk sini ya. Wow. Yuk kita ambil foto di sini. Nah. Sobat PTT Lubricants, inilah PLBN Sebatik. Akhirnya PTT Challenger Superbike sampai di Sebatik bareng Om Ozi. Nah, sekarang kita mau explore sedikit Sebatik sebelum kita pergi ke Nunukan. Oh, welcome to Sebatik. Akhirnya PTT Challenger Superbike sampai di sini. Sobat PTT Lubricants, inilah PTT Challenger Superbike sampai di Tugu perbatasan Garuda Perkasa Pulau Sebatik ya. Karena di belakang itu udah Malaysia, wih luar biasa. Akhirnya PTT Challenger Superbike bisa sampai di sini. Wow, keren banget ya. Nah, kemarin tuh gue dijemput mobil sama Om Ozi ya dari pelabuhan ya. Nah, ternyata di sini tuh jalanan ekstrim coy. Kalau dari pelabuhan Nunukan Sebatik yang gue seberangin, wih, tanjakannya lumayan tinggi. Nah, jadi hati-hati kalau lewat sini. Oh, ini nih patok perbatasan RI Malaysia. Ini tempat gua kemarin ya kalau nggak salah ya. Ini ya Haji Kuning ya. Sahabat Lubricants, inilah rumah perbatasan yang di belakangnya dapurnya tuh Malaysia. Kan masuk rumah dua negara nih Om ya. Nah, ini rumah dua negara yang disebut-sebut warga negara Malaysia dan Indonesia. Sekarang kita berada di posisi ruang tamu Indonesia. Nah, untuk masuk ke Malaysia, basah. Oke. Nah, ini Wow. langsung kita sudah masuk ke Malaysia. Kita sudah di Malaysia. Ya, hanya dengan satu langkah kita sudah Masuk Malaysia. sampai di Malaysia.
Nah, halaman belakang ini Halaman belakang ini ruang tamu, ruang dapur sudah masuk daerah Malaysia. Wow. Inilah perkampungan di Malaysia ya Om. Kalau di belakang ini kampung Malaysia apa Ya, namanya Om? kampung Malaysia. Nggak ada namanya? Nama Haji Kuning. Oh, ini kalau di sini Indonesia Haji Kuning Haji juga? Kuning juga. Oh, sama ya. Sama. Dibatasi dengan sungai. Tapi tetap ini udah Malaysia. Ini udah Malaysia. Oh, inilah rumah-rumah legend yang ada di sini. Wow. Ini yang disebut rumah dua negara. Dua negara. Oke. Indonesia dan Malaysia. Sahabat Titik Lubricants, inilah tempat motorku dijemput. Nah, ini patok perbatasan Indonesia dan Malaysia ya, yang kemarin di Sebatik. Dan motorku kemarin di sini. Inilah Haji Kuning. Kemungkinan itu Malaysia ya Om ya? Nyebrang sini ya, sungai ya? Wah, ini Malaysia coy. Inilah yang dinamakan Haji Kuning. Sobat Titik Lubricants, inilah patok perbatasan Indonesia dan Malaysia di Haji Kuning ya, Pulau Sebatik. Nah, ini udah Malaysia nih. Itu Malaysia. Nah, ini Malaysia. Dan ini adalah Indonesia. Jadi PT Challenger Superbike udah sampai di sini Haji Kuning. Oh, luar biasa ya. Kita akan persiapan menuju ke Pulau Nunukan. Ngopi bukan sembarang ngopi, ngopi di Malaysia. Sebelahnya Indonesia. Nah, ini dia om-om bikers di Sebatik. Nanti kita bareng mereka, kita ngopi dulu di Malaysia. Om, thank you ya Om. Selamat sampai tujuan. Oh, semoga kita berjumpa lagi. Siap. Makasih banyak ya Om. Nah, ini kita akan diantar dengan om-om ini dari sini ke pelabuhan menuju Nunukan. Kita akan nyebrang lagi ya. Tetap stay bersama gua Angga D dan PT Lubricants dari Sebatik. Sobat Titik Lubricants, inilah tempat kita menyeberang ke Pulau Nunukan ya, dari Sebatik ini ya. Kita akan meninggalkan Pulau Sebatik. Gimana? Kita akan lihat nanti. Sobat Titik Lubricants, kita akan nyebrang lewat situ, naik motor ini ya. Wah, bayangin ya tuh. Itu depan Nunukan, semoga lancar penyeberangan karena kita akan cop kanan di Nunukan. Di sini gua minta tolong sama dua om-om ini ya, karena jujur gua tuh kalau nurunin motor ke air agak grogi coy. Jadi lebih baik gue minta bantu mohon daripada meleset ya. Terima kasih om-om yang udah mau bantu nurunin motor gue yang cukup berat ini. Oh, gue deg-degan banget di sini jujur. Bye Om. Makasih ya. Thank you banyak ya Om. Bersyukur kalian kalau transportasi kalian masih bagus ya. Bersyukur. Lihat nih, orang Pulau Sebatik kayak gini nih. Everyday, karena kapal feri besarnya lagi rusak ya. Jadi mereka kayak gini lah menuju ke Nunukan tuh. Di sini gue deg-degan parah ya karena motor gue tuh nggak ditali coy, dan agak goyang sikit kapalnya, agak parno lah kita, namanya nggak pernah ya, baru-baru ini aja kita naik perahu, motor kita naik perahu di kapal, aduh gimana sih ngomongnya, jadi gue agak sambil megangin sambil berdoa semoga nggak nyemplung nih motor. Nah ini motor kita dibantu bapak-bapak Pulau Nunukan ya, karena kita nggak berpengalaman nurunin ini, lebih baik kita serahkan kepada yang bisa aja. Maaf ya Pak, aduh. Makasih nih bapak-bapak Pulau Nunukan atau Sebatik nih ya. Mereka ayah ini, maaf ini.
Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Oke, siap. Makasih Pak, makasih Pak. Sobat Beauty Lubricants, bentar lu, gue masih deg-degan gue. Bener, karena ini first time gue bareng motor gue ya, naik boot. Kalau kemarin kan kita pisah ya, itu pun gue deg-degan. Ini lagi gue nambah deg-degan, karena gue nggak biasa. Nah, yang itulah kalian bersyukur nggak ngerasain apa yang saudara-saudara kita rasain. Tapi sebenarnya mereka ada kapal ya, tapi lagi docking selama sebulan. Kalau nggak kayak gitu, kita naik ferry nih ke Nunukan. Nah, semoga aja kapalnya kapalnya ada lagi ya, karena 2 atau 3 lah, biar dockingnya nggak kayak gini ya. Inilah alternatif mereka untuk menyeberangkan motor dari Sebatik dan Nunukan ya. Luar biasa ya. Kita sekarang ada di Nunukan, welcome to Nunukan. Kita mau ke custom urus karnet kita, karena dari Sebatik kemarin mereka ngarahin kita ke sini ya. Mereka nggak bisa cop, biasanya bisa. Yuk kita ke Nunukan, kita akan explore Nunukan. Tetap stay bersama gua Angkade dan BTT Lubricants dari Nunukan. Wow. Sobat BTT Lubricants, kita akan ketemu Om Adi di sini ya. Kita udah di Picky Boss Cafe. Nah, sekarang kita lagi nunggu beliau. Mantap Om. Di Picky Boss Cafe Nunukan ini kita ngobrol dengan teman-teman biker ya, terutama dari YVC ini. Gua ketemu lagi sama Om Adi dan nanti kita ke Bea Cukai yang ada di Nunukan untuk cop karnet. Abis itu kita rehat sejenak karena nanti tengah malam kita akan menuju ke pelabuhan untuk menyeberang ke Seular, Kalimantan Utara. Kita dan Om Adi dan Om Rudi menuju ke Bea Cukai ya di Nunukan nih. Kita cop di Immigration Nunukan. Harusnya kita langsung ke Seular nih, tapi ya karena emang rezekinya gua ketemu Om Adi lagi ya, jadi kita nggak bisa cop di sana. Sobat BTT Lubricants, kita udah selesai cop karnet di Bea Cukai Nunukan. Nah, karena di Sebatik nggak bisa ya. Ini kita bareng Om YVCI. Ini nih korban speed tower. Apa namanya? Dudukan penyangga box setback. Nah, kita las dulu di Nunukan ya. Siang ini kita rest dulu di Nunukan ya, karena memang nanti malam jam 12 gue mau ke pelabuhan nih. Kita ditemenin Om Adi ke penginapan. Soalnya untuk kapal dari Nunukan ke Seular, Kalimantan Utara itu kayaknya lagi docking juga ya. Jadi gue harus mencari cara yang diajarin Om Adi untuk keluar dari Nunukan ke Kalimantan Utara nih. Tanya sama motor Om, dia rela korban Om. Apa itu Om? Korban Om. Kalau sudah begini, mari cinta motor. Sobat BTT Lubricants, sekarang kita mau cabut dari nunggu kapal ya dari Nunukan ini. Kita di Picky Boss dengan om-om kita semua. Mudah-mudahan mukanya kelihatan di malam hari. Sekarang gue diantarin sama teman-teman rider YVCI yang ada di Nunukan ini ke pelabuhan PT ya. Kenapa pelabuhan PT ya? Karena itu adalah satu-satunya transport yang cepat untuk keluar dari sini sekarang. Dan jadwalnya itu nggak pasti. Ini gue jam 12 malam, bisa jadi kapalnya jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 7 pagi. Jadi gue harus nunggu di sana nih. Ntar itu nanti kalau sampai itu ada wifi Starlink tuh. Nah jadi bisa kasih info dulu. Reading. Pokoknya sepanjang perjalanan sampai 10 Siap Om. Apalagi nyampe sana udah pagi lah ya. ya. Jarak sudah reading pagi. Pos Gapma. Ya, kalau memang nggak ada singgah, paling singgah untuk istirahat aja. Singgah. Mungkin sore sudah tembus Tanjung Serot. Ya, mudah-mudahan. Ya, makasih ya Om. Hati-hati. Ya, makasih Om. Makasih Om. Ya, waalaikumsalam. Siap Pak, hati-hati. Bye. Biasa. Sekarang kita nunggu kapal ini jam 1 pagi mungkin ya.
di pelabuhan di sini nih, PT Bumi Sarana Perbatasan. Touring tuh selain isinya riding tapi uji nyali juga ya. Sekarang kita di sini di tengah malam, kita sendirian menunggu kapal yang nggak pasti datangnya jam berapa nih. Sobat Little Weekends, ini udah jam 3 pagi ya dan kondisi hujan. Kita sendirian nunggu kapal karena kapal nanti subuh atau pagi ya. Nah ini kita harus tunggu karena jadwalnya nggak pasti. Ini pelabuhan milik PT yang sumbangsi untuk membantu masyarakat karena kapalnya nggak ada di Nunukan, lagi docking. Inilah solo riding yang kita harus karena besok gua rencana riding 500 kilo ya. Mudah-mudahan tembus, mudah-mudahan aman. Ini hujan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Tetap stay bersama gua Angga D dan Little Weekends dari Nunukan. Gua belum menginjakan kaki ke Kalimantan, Indonesia ya, sejak keluar Malaysia kemarin. Kita akan menuju ke Kalimantan Seular. So Little Weekends, inilah pelabuhannya ya. Jadi kita naik bareng mobil sawit. Nah, oke lah, daripada kita naik speed. Ini sekarang jam berapa ini? 6:30 pagi ya, hujan ya. Kita dari jam 1 pagi di sini. Luar biasa, baru naik kapal kita. Gimana? Mantap kan? Nah, ya kita siap-siap naik kapal. Itu kapalnya di depan ya. Wah, kita akan berlayar 2 jam ya tuh. Ini untuk biayanya 200.000. Jadi sekitar 2 jam. Tapi sayang kita nggak ada atap. Jadi kita duduk di luar. Yang di atap nggak muat cok buat orang harus manjat kontainer. Barang gue banyak. Udahlah, aku mau tunggu sini aja lah. Mudah-mudahan aman. Kita tunggu kapal ini. Udah mulai jalan ya. Goodbye Nunukan ya. Semoga someday kita bisa ke sini lagi. Thank you buat teman-teman YVCI. Nah, kita mau jalan. Tetap stay bersama gue Angga D dan Little Weekends. Kita akan menuju ke Kalimantan di Seular. Sobat Little Weekends, ini pos TNI ya Pak. Nah ini sama Pak Adam disuruh masuk ke mobil karena aku masuk ke belakang nggak bisa, sempit. Nah ini motor kita. Nah ini pos apa Pak tadi Pak? Pos kaca. Pos kaca. Ya. Berarti yang Malaysia di mana Pak? Oh, pos putih ini pos Indonesia. Jadi kita lewat Malaysia sedikit untuk menuju Seular dari Nunukan ya Pak. Perairan Malaysia dikit. Nah, perbatasan. Nah ini nih, pos TNI kita. Halo Bapak TNI, semangat Pak. Nah inilah, zoom sedikit ya. Apa ini Pak pesan Pak? Marinir. Nah Sobat Little Weekends, sinilah pos Angkatan Laut Seular Marinir. Halo Pak TNI, salam kenal. Semangat Pak. Nah, kuda dada nampak tadi ya. Halo. Oh iya. Semangat Pak. Siap. Lambaian Bapak TNI di pos Marinir ini mengakhiri video kita kali ini ya, karena kita akan sampai di Seular dan akan melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Utara nih. Jadi episode 5 part 2 ini menggambarkan sulitnya keluar lewat Tawau Malaysia menuju ke Kalimantan Utara Indonesia ya. Tapi terima kasih teman-teman rider semua yang udah bantu gua sampai ke Kalimantan Utara. Kita sampai di Tugu perbatasan RI Malaysia di Pos Gapma. Bener ya yang gue khawatirkan, ternyata kita kena hujan sebelum masuk Bukit Pelai. Mau kemana? Ke Sangatta. Sangatta? Oh. Lu kok lewat sini? Kata warga di sini lebih dekat, kata maps juga. Aduh. Kacau. Iki.